Hello everyone, we are from Group 3. We'll explain about our material. The material is Pidgin and Creoles. In this chapter, there have three important points. The first is Lingua Franca, and the next is Pidgin and Creoles, and the third is Theory of Origin. The first point of chapter 3 is Lingua Franca. Lingua Franca is a linguistic term which means language of instruction or language of association. In a place, there are speakers of different language. Jadi Lingua Franca itu adalah bahasa pengantar atau bahasa gaul yang digunakan oleh orang-orang yang berbeda bahasa untuk berkomunikasi. Contoh dari Lingua Franca itu sendiri adalah bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Dulu bahasa Melayu adalah Lingua Francanya di kawasan Asia Tenggara. Negara yang pernah menggunakan bahasa Melayu itu adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Brunei, dan lain-lain untuk sebagai bahasa pergaulan atau bahasa pengantar. Contoh lainnya adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris sampai sekarang digunakan untuk bahasa pergaulan. The next point is Pidgin and Creoles. Pidgin is a language that has no native speaker. Jadi Pidgin itu sendiri adalah bahasa yang tidak mempunyai penutur aslinya. Pidgin itu muncul ketika ada interaksi antara dua orang atau dua kelompok orang yang berbeda bahasa. Jadi mereka menggunakan Pidgin untuk berkomunikasi. Sebagai contoh, pedagang asongan di kawasan Tanah Laut di Bali, mereka menggunakan Pidgin bahasa Inggris. Bahasa Inggris sebagai pelafalannya, penyesuaiannya dengan bahasa Indonesia. Misalnya seperti kata pipe, yang sebenarnya mereka harus sebut itu five. Berikutnya adalah thousand, yang sebenarnya mereka harus sebut itu adalah thousand. Dan yang terakhir adalah very cheap, yang sebenarnya mereka harus sebut very cheap. That's from me. The next will explain by Erika Safitri. Explains what is Creoles. Creoles is a Pidgin that is a native speaker. Creoles is a Pidgin which has undergone an expression in terms of its structure and vocabulary to express the similar meaning or function required by a first language. Really will occur when Pidgin become the native language. Really adalah Pidgin yang merupakan penutur asli. Will adalah Pidgin yang telah mengalami perluasan struktur dan kosakatanya untuk mengungkapkan arti atau fungsi serupa yang dibutuhkan oleh bahasa pertama. Kriol akan muncul ketika Pidgin menjadi bahasa asli. Misalnya ketika seorang pria dan wanita menikah dan mereka memiliki bahasa yang berbeda. Kemudian muncullah bahasa Pidgin tersebut agar lebih mempermudah mereka dalam berkomunikasi di dalam rumah. Bahasa Pidgin ini juga akan menjadi bahasa ibu bagi mereka dan bagi anak-anak mereka nanti. Di Pidgin tersebut ketika sudah menjadi penutur asli tidak lagi disebut sebagai Pidgin, disebut sebagai disebut sebagai Creole. The next, theories of origin. 3 are 5 parts which belong to the theory of origin. One of which is beside on the words of the Ploncong. Who heard the Pidgin language and very much with smell speak equation.
Jadi contoh pertamanya itu adalah teori jargon bahari. Teori fisik ini berasal dari bahasa lingua franca yang diucapkan oleh awak kapal pada saat perdagangan. Yang dimaksud dengan jargon yaitu adalah sebuah bahasa andalan atau bahasa asing yang diucapkan oleh awak kapal pada saat perdagangan, pada saat melakukan sebuah perdagangan. Kru tersebut terdiri dari laki-laki yang berbicara dalam berbagai dialek dan bahasa, sehingga mereka harus menemukan bahasa penyebut yang sama. Bahasa lingua franca ini diteruskan sampai ke negara Afrika, Asia, dan lain-lain sebagainya. Oke, saya Futina Sinan. Saya akan menjelaskan teori yang kedua, yaitu the independent parallel development theory. This theory is also called polygenetic theory, and it say that feedings arose independently and development along parallel lines. They are similar in because they are restructuring of similar language. Jadi, teori ini menjelaskan satu bahasa yang digunakan beberapa kelompok yang terdapat adanya pergeseran-pergeseran. Misalnya di Manggarai, kalau bicarakan pasti banyak dialek-dialek yang terbentuk. Manggarai Timur, Manggarai Tengah, dan Manggarai Barat. Kalaupun bahasanya sama, tapi variasi-variasinya itu berbeda. Jadi independent paralel artinya memiliki bahasa yang dominan tetapi terdapat variasi, dan variasi tersebut berbentuk paralel. Artinya saling sambung menyambung antara daerah yang satu dan lainnya dan memiliki perbedaan-perbedaan. And then the substratum theory. This theory has that the substrate lessiver language contribute the vocabulary to the feeding while the grammar come from the substrate. Jadi, teori ini berasal dari campuran bahasa yang dominan atau yang tidak dominan. Ketika ada beberapa bahasa yang ada dominan substratum atau yang tidak ada dominan substratum, ini melebur membentuk bahasa campuran. Tetapi yang dominan yang lebih dominan tapi memiliki ragamnya. Artinya bahasa dominan hanya sebatas vocab, tetapi gramatikalnya itu non-dominan atau yang tidak dominan. Itu saja penjelasan saya. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Good morning everyone, I'm Roswita Clara Kakak from kelompok 3. Well, I will explain part number 4 and 5. So, the realification theory. This theory is also known as the monogenetic theory, and it says that all European language-based pidgin are descended from Sabir. Sabir is a 15-year country proto-pidgin with Portuguese super trade, which was used in trading and colonizing India, West Africa, and therefore is record that this language differed in vocabulary from area to area, but its structure seems to have
been relatively stable and bear some resemblance to modern pidgins. Jadi, Sabir adalah proto-pidgin abad ke-15 dengan substrat Portugis yang digunakan dalam perdagangan dan kolonisasi India, Afrika Barat, dan Timur Jauh. Mencatat bahwa bahasa ini berbeda dalam kosakata dari daerah ke daerah, tetapi strukturnya tampaknya relatif stabil dan memiliki kemiripan dengan pidgin modern. Number 5, the Bezold theory. This theory, also known as the Foreigner theory, is based on adherents of travel who heard pidgin language and were very surprised by the similarities sort of small. Jadi, teori orang asing yang didasarkan pada ucapan para pelancong yang mendengar bahasa pidgin dan sangat terkejut dengan kemiripan pembicaraan kecil. Thank you.